Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama dengan channel Sains Biologi. Baik, kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai rencana pemerintah untuk membuka seleksi P3K ya, tahun 2021. Yang mana tahun ini dijadwalkan di bulan Maret katanya. Nah, untuk seleksi ini sendiri ada beberapa persyaratan ya. Dari itu terdaftar di Dapodik, dari itu umurnya, ada semua ya. Nah, nanti kan kita bahas tuntas di konten kali ini di channel Sains Biologi. Tetap ikuti ya, konten Sains Biologi. Oke. Langsung saja, mengapa itu pemerintah membuka formasi P3K? Nah, P3K itu sebenarnya Kemendikbud ya. Kita fokus ke Kemendikbud. Kemendikbud itu butuh kurang lebih 1 juta guru ya, selain PNS. Kemudian yang kedua, nah ini untuk membantu guru-guru honorer kita yang kompeten untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Ya, mengapa seleksi P3K ini dibuka? Namun yang menjadi pertanyaan itu, kenapa tidak membuka saja CPNS? Mengapa harus dialihkan ke PPK ya? Padahal kan jelas-jelas kebutuhan guru itu sampai 1 juta guru. Kenapa bukan membuka CPNS saja? Nah, di sini ada lagi jawabannya. Katanya untuk itu yang kompeten guru-guru maks yang biasanya yang sudah tidak dapat ikut CPNS itu bisa ikut PPK. Nah, namun toh kenapa tidak membuka juga ya PPK sekaligus membuka CPNS, yang mana PPK itu kita khususkan untuk guru-guru yang memang sudah tidak dapat mendaftar, dan CPNS itu kita khususkan untuk guru-guru yang masih bisa mendaftar CPNS. Oke, untuk permasalahan gaji ya, kalau gaji katanya itu sama saja antara gaji CPNS dan gaji PPK. Namun yang membedakan, PPK itu ada masa kontraknya, yang mana maksimal itu 10 tahun kalau PPK, sedangkan CPNS itu sampai umur 60 tahun ya. Nah, kemudian pernyataannya di sini itu untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Toh juga CPNS juga kan mendapatkan penghasilan yang layak. Kenapa harus dibuka P3K sedangkan kita bisa membuka namanya CPNS? Itu ya yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita. Yang ini juga mungkin bisa dipikirkan ya Bapak Ibu pemangku jabatan untuk memikirkan ini. Kemudian saya juga melihat dari syarat-syaratnya ya, syarat-syarat pembukaan PPK ini. Nah, yang pertama kita lihat syaratnya itu dia itu harus terdaftar di data pokok pendidikan. Sedangkan guru-guru kita ini masih banyak yang belum terdaftar di data pokok pendidikan, terutama yang lulusan-lulusan baru yang belum memiliki tempat untuk magang ya atau honorer. Kemudian yang kedua itu bisa mengikuti dengan syarat yaitu lulusan pendidikan profesi guru, yang mana untuk mengikuti pendidikan profesi guru itu biasanya ada dalam jabatan dan ada di PPG Mandiri, yang mana itu juga biayanya tidak sedikit ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita lihat pernyataan yang pertama itu terdaftar di data pokok pendidikan, yang mana itu juga akan mengurangi mahasiswa-mahasiswa kita pasti akan lebih memilih untuk memilih program studi lain, karena untuk guru sendiri itu tidak dapat mendaftar ya menjadi CPNS karena dialihkan ke PPK. Karena yang saya dengar-dengar juga ya, bukan cuma tahun ini, namun tahun-tahun berikutnya juga hanya ada penerimaan PPK untuk formasi guru. Nah, ini yang kan menurunkan minat siswa kita untuk memilih profesi guru. Nah, itu ya yang harus dipikirkan oleh pemangku jabatan. Sedangkan kan guru itu dibutuhkan ya, bukan cuma tahun ini, tapi beberapa tahun ke depan untuk menggantikan guru-guru kita yang nantinya akan pensiun. Nah, nanti untuk kedepannya itu akan makin kacau ya untuk profesi guru sendiri. Nah, kemudian kita lihat ya. Nah, di sini
kita juga kasihan sama guru-guru dari Kementerian Agama. Nah, kalau Kementerian Agama itu yang saya dengar itu cuma sampai 9.000 formasi. Itu jauh berbeda dengan Kemendikbud yang sampai 1 juta. Namun dia tidak memiliki kesempatan yang adil untuk mendaftar di ranah Kemendikbud. Nah, itu tidak bisa. Guru-guru dari Kemenak itu tidak bisa mendaftar di Kemendikbud karena dia itu kan tidak terdaftar di data pokok pendidikan. Itu sebenarnya menurut saya itu kurang adil ya. Yang mana formasinya itu banyak sedangkan untuk Kemenak itu sedikit. Sedangkan CPNS baik dari Kemenak, baik dari Kemendikbud itu sudah bisa memilih formasi mana saja. Kan padahal di sini kan sama-sama juga mengajar ya, sama-sama mengabdi, tetapi dibedakan. Seakan katanya guru-guru dari Kemenak itu dianaktirikan. Ya, itu ya. Padahal ini kan sama-sama ya. Sebagai guru-guru honorer juga. Malahan banyak dari teman-teman kita dari madrasah juga sama saja ya. Dan oke, itu ya. Untuk persyaratan untuk mengikuti seleksi PPK ini. Oke, itu ya pertanyaan-pertanyaan kita. Kemudian selanjutnya, apa yang membedakan PPK kali ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, kalau tahun sebelumnya itu formasi guru PPK itu terbatas. Nah, sedangkan untuk ini semua guru itu honorer dan lulusan PPG itu bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semuanya yang lulus seleksi akan menjadi guru PPK hingga batas 1 juta guru agar pemerintah itu mencapai target 1 juta guru. Ini mengundang itu pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai kebutuhan. Itu ya. Nah, yang menjadi persyaratan lagi di sini persyaratannya tadi itu yang Dapodik sama PPG. Sedangkan kan guru-guru kita itu masih banyak ya yang belum terdaftar, apalagi ada itu beberapa daerah atau sekolah yang mana mengharuskan teman-teman guru honorer itu terlebih dahulu mengabdi kurang lebih 2 tahun sebelum bisa didata di data pokok pendidikan atau Dapodik. Nah, itu juga yang menjadi masalah bagi teman-teman kita guru honorer. Ya, terlebih lagi ya kalau lulusan yang baru lulus ya, jelas tidak bisa mengikuti. Nah, katanya kan seadil-adilnya, namun itu tidak memikirkan kondisi yang ada di lapangan atau di daerah. Kemudian selanjutnya, setiap pendaftaran itu diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Nah, kalau tahun ini itu diberikan kesempatan untuk sampai 3 kali. Jika gagal, kesempatan pertama dapat atau mengulang kesempatan kedua. Oke, karena azan kita tunggu dulu ya. Oke, baik, kita lanjut. Yang selanjutnya, tahun sebelumnya itu pemerintah daerah itu menyiapkan gaji peserta ya yang lulus seleksi guru PPK. Kemudian tahun ini itu pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi PPK. Berarti penggajian itu dari pemerintah pusat. Kemudian tahun sebelumnya biaya penyelenggaraan ujian itu ditanggung pemerintah daerah. Tahun ini semua semua biaya penyelenggaraan ujian itu ditanggung oleh Kemendikbud untuk tahun ini ya. Untuk seleksi guru PPK. Nah, oke, kita bahas adapun keuntungan dari penyelenggaraan PPK ini, yaitu di mana semua guru itu bisa mengikuti seleksi PPK baik itu umur 20 tahun sampai umur 59 tahun. Nah, kalau CPNS hanya guru yang bisa mengikuti itu di bawah 35 tahun. Itu ya keuntungan pertama untuk PPK. Kemudian kalau CPNS, keuntungannya CPNS itu dari penggajian ya. Kalau CPNS itu ditanggung sampai masa pensiun.
Nah, pensiun pun ada lagi tunjangan ya, tunjangan pensiun. Kalau PPK itu untuk penggajiannya itu hanya sistem kontrak, yaitu sampai 5 tahun dan maksimal itu sampai 10 tahun untuk kontrak. Nah, selebihnya itu dikembalikan ke semula ya, karena memang ini untuk PPK ini hanya untuk sistem kontrak ya, bukan sistem CPNS. Nah, itu ya kekurangan dari PPK, hanya maksimal kontraknya itu sampai 10 tahun. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini mengenai PPK. Kemudian mudah-mudahan pemerintah, para pemangku jabatan itu bisa mempertimbangkan ya mengenai persyaratan untuk mengikuti seleksi PPK ini. Mudah-mudahan guru-guru dari madrasah juga bisa diikutsertakan ya. Untuk kuotanya itu perbedaannya sangat jauh ya. Mudah-mudahan itu disamakan atau seadilnya ya. Untuk guru di madrasah kan sama saja ya untuk di negeri atau di naungan dinas pendidikan. Oke, mungkin cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Silahkan komen ya di bawah jika ada tambahan atau komentar mengenai konten kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.